Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha ibu? Semoga selalu sehat, berbahagia, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Yuk kita mulai belajarnya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 pada kelas 4 SD yang akan dipandu oleh Ibu Anggi. Tahukah kamu dari apa kertas itu dibuat? Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Proses produksinya menggunakan mesin yang modern. Tentunya, kamu mengetahui bahwa kegiatanmu di sekolah tidak terlepas dari kertas. Untuk menulis, untuk menggambar, bahkan buku-buku pelajaran yang kamu baca, bahannya juga dari kertas. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia.
Baik anak-anak, tadi sudah dilihat dan disimak tentang penjelasan bagaimana cara pembuatan kertas dan bagaimana kertas bisa sampai ke tangan kita. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang manfaat kertas. Yang pertama, alat tulis. Yang kedua, untuk dokumentasi peristiwa atau foto. Yang ketiga, untuk media gambar. Keempat, bahan media cetak seperti koran. Kelima, bahan pembuat buku, kalender, brosur, dan lain-lain. Dan yang keenam, sebagai pembungkus makanan. Mengapa harus menghemat kertas? Seperti yang sudah anak-anak lihat videonya, kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, ibu punya sebuah cerita nih. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari ibu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Tentunya saya tidak setuju karena boros kertas. Kita harus menghemat kertas karena setiap proses produksi kertas memerlukan bahan kimia, air, dan energi dalam jumlah yang besar. Dan tentu saja bahan baku yang pada umumnya berasal dari kayu. Untuk itu, penggunaan kertas harus sehemat mungkin karena sumber daya untuk membuat kertas terbatas. Bagaimana cara menghemat kertas? Yang pertama, menggunakan 2 sisi kertas untuk mencetak dokumen. Yang kedua, tidak langsung membuang kertas bekas. Manfaatkan jika masih ada sisi kosong. Yang ketiga, menggunakan kertas daur ulang. Apa sih keuntungan kita menghemat kertas? Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Nah, bagaimana? Sudahkah kalian menghemat penggunaan kertas? Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita adalah untuk menghemat kertas. Nah, anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal tentang birama dan sudah menyanyikan lagu Menanam Jagung. Sekarang kita mengingat kembali lagu Menanam Jagung. Bagaimana cara menyanyi lagu Menanam Jagung? Yang pertama, dinyanyikan dengan iringan ketukan tempo sedang. Yang kedua, ekspresi saat bernyanyi harus sesuai dengan lagu. Yang ketiga, saat bernyanyi memperhatikan tinggi rendah nada. Yang keempat, saat bernyanyi memperhatikan tempo lagu. Nah, anak-anak, ayo bernyanyi. Ajak adik atau kakaknya untuk bernyanyi lagu Menanam Jagung di rumah. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar, tetap istiqomah dalam beribadah, dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.